Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya hadir dalam keindahan, tetapi juga dalam ujian. Saat bahagia menghampirimu, Allah lah yang memberikannya. Ketika kesedihan datang, Allah pula yang mengatur takdirnya. Pemahaman ini mengajak kita untuk berserah diri, menerima segala keadaan dengan lapang dada. Sebab Allah meliputi segala sesuatu. Dia dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya, luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini kita akan bersama-sama menyimak sebuah pandangan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Wali 9, sebuah renungan hakikat ilahi. Para wali songo adalah sosok mulia yang membawa cahaya Islam ke Nusantara, memadukan hikmah dengan ajaran agama dengan budaya setempat. Masing-masing dari mereka memiliki cara unik dalam memaknai dan menjelaskan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan pesan-pesan luhur yang penuh kedalaman makna. Dalam setiap ujaran mereka tergambar pemahaman tentang Allah yang melampaui batas pikiran manusia, yang mengarahkan kita untuk merenung, mendekat, dan tunduk kepadanya dalam cinta dan penghambaan. Berikut ini adalah perjalanan kita menyelami hakikat ilahi menurut para wali songo. Sunan Kalijaga mengatakan, Allah seumpama memainkan wayang. Sunan Kalijaga dengan kebijaksanaannya melukiskan Allah sebagai dalang dalam permainan wayang. Baginya, dunia ini hanyalah panggung sementara di mana semua makhluk adalah wayang yang bergerak sesuai kehendak sang dalang. Bayangkanlah sang dalang yang dari balik kelir memimpin segala gerak kehidupan dunia. Tangannya mengatur jalan cerita, menentukan liku perjalanan setiap tokoh manusia. Dalam bisikan halus, Sunan Kalijaga mengingatkan bahwa kita hanyalah wayang, tak berdaya tanpa kehendaknya. Allah itu adalah seumpama memainkan wayang, katanya. Pernyataan ini bukan sekedar metafora, melainkan ajakan untuk merenungi hakikat diri. Apakah kita bergerak selaras dengan kehendaknya atau malah melawan takdir yang digariskan? Wayang tak pernah tahu akhir dari sebuah cerita, namun ia tetap patuh dan taat, menyerahkan seluruh pengabdian kepada dalangnya. Maka jadilah wayang yang taat, yang hidup untuk memenuhi tujuan dan kehendak ilahi. Syekh Majagung mengatakan, Allah itu bukan di sana atau di situ, tetapi ini. Dalam kesederhanaannya, Syekh Majagung mengajarkan hakikat Allah yang melampaui ruang dan waktu. Ia berkata, Allah itu bukan di sana atau di situ, tetapi ini. Kata ini mengandung makna kehadiran Allah yang begitu dekat, melingkupi setiap denyut nadi dan nafas kehidupan. Pesan ini memecahkan belenggu pemikiran yang membatasi Allah pada tempat tertentu. Allah bukan berada di langit semata atau di sudut dunia tertentu, tetapi hadir dalam hati hambanya yang selalu mengingatnya. Ini adalah simbol kedekatan, pengingat bahwa Dia ada bersama kita kapanpun dan dimanapun.
Jika hati terisi zikir, maka ini menjadi pintu menuju penghayatan makna kehadirannya. Kemudian Syekh Maghribi mengatakan Allah meliputi segala sesuatu. Dalam keteduhan hati, Syekh Maghribi mengatakan Allah itu meliputi segala sesuatu. Kata-kata ini menyentuh inti tauhid, bahwa tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Langit yang luas, bumi yang membentang, bahkan hati manusia yang tersembunyi sekalipun, semuanya berada dalam genggamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya hadir dalam keindahan, tetapi juga dalam ujian. Saat bahagia datang menghampiri, Allah lah yang memberikannya. Ketika kesedihan datang, Allah pula yang mengatur takdirnya. Pemahaman ini mengajak kita untuk berserah, menerima segala keadaan dengan lapang dada. Sebab Allah meliputi segala sesuatu. Dia dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Syekh Bentong menyatakan Allah bukan di sana sini, tetapi inilah. Syekh Bentong dengan kesederhanaan ucapannya menegaskan kembali hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, Allah itu bukan di sana atau di sini, ya inilah. Sebuah ungkapan yang mengajak kita untuk hidup dalam kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Inilah adalah kunci pemahaman tentang tauhid yang hakiki. Allah tidak jauh, tidak tersembunyi, tidak pula memerlukan perantara untuk dijangkau. Inilah adalah ungkapan untuk melihat Allah dalam segala hal. Pada senyuman anak-anak, pada keheningan malam, dan pada keajaiban yang terjadi dalam hidup. Jika hati terbuka, maka inilah menjadi jendela untuk menyaksikan keagungan Allah dalam setiap detik kehidupan. Lalu Sunan Bonang menyatakan, Allah itu tidak berwarna, tidak berupa, dan tidak berarah. Dalam kebijaksanaannya, Sunan Bonang berkata, Allah itu tidak berwarna, tidak berupa, tidak berarah, tidak bertempat, tidak berbahasa, tidak bersuara, wajib adanya dan mustahil tidak adanya. Sebuah pernyataan yang menggugah pikiran dan mengajak kita memahami Allah melalui cara yang melampaui logika manusia. Allah bukanlah sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera. Dia tak dapat dilukiskan oleh rupa ataupun warna, tak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah adalah wujud yang sempurna, yang keberadaannya melampaui segala sesuatu yang bisa kita bayangkan. Dia wajib adanya, tak tergantikan, tak terhenti, dan tak tergoyahkan. Pernyataan Sunan Bonang ini mengajarkan bahwa untuk mendekat kepada Allah, kita harus melepaskan diri dari batasan duniawi, merendahkan hati, dan membiarkan nurani yang berbicara. Sunan Kudus menyatakan Allah tiada sekutu. Sunan Kudus, sang wali yang dikenal karena kearifannya, mengingatkan kita untuk menjaga hati dan lisan. Jangan suka terlanjur bahasa, katanya, menegur siapa saja yang berbicara tanpa pikir panjang, terlebih saat berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menegaskan, adapun Allah itu tidak bersekutu dengan sesama. Makna ini mengajarkan keesaan Allah yang mutlak. Tiada satupun yang setara atau serupa dengannya. Dalam kebesarannya, Allah adalah satu, tak terbagi, tak terikat oleh apapun juga. Ucapan Sunan Kudus ini seakan mematri tauhid dalam hati umat, mengingatkan kita untuk selalu mensucikan Allah dari segala bentuk penyekutuan. Pesan ini mengandung nasihat agar manusia berhati-hati dengan kata-kata yang terucap, sebab lisan adalah jendela hati. Sebuah kalimat yang salah bisa membawa dosa, sementara kalimat yang benar dapat menjadi ladang pahala. Allah
dalam keesaannya adalah yang patut disembah tanpa keraguan dan tanpa tandingan. Kemudian Sunan Giri menyatakan, jauh tanpa batas, dekat tanpa rabaan. Dalam kalimat yang singkat namun penuh makna ini, Sunan Giri menyampaikan Allah itu adalah jauhnya tanpa batas, dekatnya tanpa bisa diraba. Sebuah penggambaran indah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dekat sekaligus maha jauh, yang melampaui ruang dan waktu. Jauh tanpa batas menggambarkan kebesarannya yang melampaui imajinasi manusia. Allah tidak bisa diraih dengan panca indera, tidak pula bisa dibatasi oleh dimensi dunia. Namun dalam kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dekat dengan hambanya, bahkan lebih dekat dari urat nadi manusia. Kedekatan ini bukanlah kedekatan fisik, melainkan kedekatan spiritual. Pernyataan Sunan Giri ini mengajarkan kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap langkah, ucapan, dan niat, Allah selalu hadir. Kehadirannya yang tak teraba adalah sumber kekuatan bagi hambanya yang beriman, pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Syekh Siti Jenar menyatakan, Allah dalam kehadiranku. Syekh Siti Jenar adalah sosok kontroversial, namun ia tetap menjadi bagian penting dari diskusi tentang pemahaman Allah dalam tradisi Wali Songo. Ia berkata, Allah itu adalah keadaanku, sesungguhnya aku inilah hak, Allah pun tiada wujud dua. Nanti Allah, sekarang Allah, tetap zahir batin Allah. Pernyataan ini menggambarkan kedalaman makrifatnya. Baginya Allah tidak terpisah dari kehidupan hambanya. Allah hadir dalam segala keadaan, baik zahir maupun batin. Tidak ada dualitas antara Allah dan ciptaannya, karena segala sesuatu pada hakikatnya berasal darinya dan kembali kepadanya. Ungkapan ini mengajarkan kita bahwa mengenal Allah berarti mengenal diri sendiri. Dalam diri manusia terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, namun pemahaman ini haruslah dilandasi keimanan dan ilmu yang benar agar tidak terjerumus dalam pemahaman yang menyimpang dan menyesatkan. Sunan Gunung Jati menyatakan Allah wujud yang hak. Sunan Gunung Jati menyampaikan makna Allah dengan sederhana namun mendalam. Allah itu adalah yang berwujud hak. Kata hak merujuk pada kebenaran mutlak yang tidak pernah salah, tidak pernah berubah, dan tidak pernah musnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud yang hak berarti Dia adalah satu-satunya realitas yang sejati. Segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah pantulan dari kehendak-Nya. Dunia adalah fana, sementara Allah adalah abadi. Segala bentuk kebenaran berasal darinya, dan hanya kepadanya lah kita kembali. Pesan Sunan Gunung Jati ini mengingatkan kita untuk selalu mencari kebenaran dalam hidup, menolak kepalsuan, dan menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam hidup kita. Dalam setiap pencarian makna, Dia adalah jawaban. Sahabat, menghayati pesan para wali. Apa yang diajarkan oleh Wali Songo ini bukanlah sekedar kata-kata, melainkan undangan untuk merenungkan hakikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Setiap perkataan mereka adalah petunjuk untuk mendekatkan diri kepadanya, memahami bahwa Allah tidak jauh, tidak terbatas, dan tidak terikat oleh apapun. Sunan Kalijaga mengajarkan ketundukan total kepada takdir ilahi. Syekh Majagung dan Syekh Bentong mengingatkan kita bahwa Allah selalu dekat. Sedangkan Syekh Maghribi dan Sunan Bonang mengajarkan bahwa Allah adalah wujud yang meliputi segalanya,
melampaui segala batas yang bisa kita pahami. Melalui hikmah mereka, kita belajar bahwa mengenal Allah adalah perjalanan yang tiada henti. Setiap hari, kita diajak untuk membuka hati, membersihkan jiwa, dan melihat Allah dalam setiap detik kehidupan. Allah ada dalam kedamaian pagi, dalam riuh gelak tawa, dalam bisikan doa, bahkan dalam kesunyian yang menenangkan. Hakikat Allah adalah cahaya yang tak pernah padam, dan cahaya itu, sebagaimana diajarkan oleh para wali songo, dapat kita temukan jika kita membuka mata hati kita, melampaui batas-batas dunia, dan merasakan kehadirannya yang tiada batas. Dari beragam pemahaman para wali songo ini, terlihat bagaimana mereka berupaya mengenalkan Allah kepada umat dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menekankan pada keesaan Allah, ada yang menyoroti kedekatannya, ada pula yang berbicara tentang makna keberadaan Allah dalam diri manusia. Namun, kesemua pemahaman ini berujung pada satu titik. Allah adalah segala-galanya. Dia adalah Sang Pencipta yang tak terbandingkan, Sang Pemelihara yang Maha Penyayang, dan Sang Hakim yang Maha Adil. Dalam setiap langkah hidup manusia, diajak untuk terus mengingatnya, mematuhi perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Dengan memahami Allah melalui lisan para wali, kita diajak untuk memperdalam iman, memperhalus akhlak, dan memperkuat hubungan dengannya. Allah tidak hanya ada di masjid atau saat kita beribadah, tetapi hadir dalam setiap detik kehidupan manusia. Dari hembusan angin, gerakan daun, hingga detak jantung, semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Wali Songo dengan kebijaksanaan mereka membuka pintu pemahaman bagi umat. Pesan mereka melampaui batas zaman, menjadi warisan berharga yang terus relevan hingga hari ini. Allah, sebagaimana mereka sampaikan, adalah tujuan hidup manusia, tempat bergantung dan kembali, dan semoga kita termasuk hambanya yang selalu mendekatkan diri kepadanya, memahami hakikatnya, dan menjalani hidup dengan keimanan yang kokoh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita dan menambah keimanan kita. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dan manfaat dari channel kami. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.